Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini, saya akan mengimplementasikan untuk teknik serangan sederhana dari mesin Kali Linux nantinya ya, sebagai aktor atau attackernya yang melakukan serangan ke mesin Ubuntu server. Nanti mesin Ubuntu servernya akan diinstal Suricata yang akan berfungsi nanti sebagai IDS dan IPS ya, sebagai detection dan preventionnya. Nah, untuk attacker itu, jadi semua topologi ini dibangun di jaringan yang mode bridge ya, sehingga nanti untuk semua subnet IP-nya menggunakan blok IP yang sama, seperti yang kita lihat di sini. Nah, saya jelaskan kembali, nanti attackernya akan menggunakan IP 10.151.20.141, prefixnya 25, kemudian nanti untuk targetnya di Ubuntu server akan saya set 10.151.20.135. Nah, kemudian attacker ini akan mengirimkan dua kategori serangan. Yang pertama ICMP flood, yang kedua ada TCP flood nantinya ya. Nah, untuk topologi ini sudah saya buat untuk penerapannya, tapi untuk Suricata dan juga teknik serangannya kita akan coba untuk lakukan ya. Nah, di sini silahkan disesuaikan nanti dengan topologi masing-masing. Nanti di sini terlebih dahulu saya akan melakukan install Suricata-nya. Jadi Suricata ini akan diinstal di atas mesin Ubuntu server. Nanti Ubuntu servernya silahkan diinstal bisa di virtual ya, bisa di Proxmox, bisa di VirtualBox ataupun bisa di VMware atau lain-lain ya. Nah, ketepatan di sini saya install untuk Ubuntu server dan Suricata-nya itu di Proxmox ya. Untuk Ubuntu servernya sudah saya install, kemudian untuk Suricata-nya di sini akan kita install ya. Nah, tahap pertama untuk instalasi Suricata ini ada beberapa ketentuan atau persyaratan kebutuhan spesifikasi perangkat kerasnya. Jadi untuk prosesornya itu bisa 2 virtual CPU yang kita gunakan. Untuk RAM-nya bisa 2 GB ataupun 4 GB supaya lebih stabil nantinya ya. Nah, kemudian tahap pertama, ini Ubuntu server sudah saya install ya di Proxmox. Jadi nanti bisa diinstal untuk Ubuntu servernya di VMware ataupun di VirtualBox. Nanti setelah diinstal, kita lakukan update dan upgrade terlebih dahulu. Nah, di sini ada command line yang sudah saya copy paste ya. Tahap pertama kita update dan upgrade ya untuk Ubuntu servernya sebelum kita menginstal untuk Suricata-nya. Tahap kedua nanti kita tambahkan untuk repo si Suricata di Ubuntu server, karena secara default Ubuntu server tidak terdapat untuk repo dari Suricata ini ya. Ini sembari kita tunggu untuk proses update dan upgrade untuk Ubuntu servernya. Jadi sebenarnya untuk upgrade ini dilakukan ketika ada beberapa package yang tidak support ataupun belum update dan upgrade ya. Ini saya stop aja berlebih cepat. Nah, ini saya masukkan terlebih dahulu untuk repo Suricata-nya. Ini ada perintah di enter untuk melanjutkan dan di Ctrl C untuk cancel. Ini kita enter ya untuk menambahkan beberapa
yang sudah update dari si Suricata untuk Ubuntu server ini. Jadi nanti dari topologi ini bisa kita lihat lagi ya. Jadi bagaimana dengan implementasi IDS dan IPS yang kita lakukan, itu bisa memudahkan kita ya untuk melakukan monitoring. Tapi di sini nanti untuk monitoringnya base-nya kita CLI ya, terminal, belum diimplementasikan ke CM ataupun ke dashboard. Jadi kita bisa lihat lewat command line ketika kita ketikkan nanti di terminal. Jadi dengan topologi seperti ini kita bisa analisa ya bagaimana teknik serangan yang digunakan dan bagaimana sistem deteksi dan pencegahan yang dilakukan oleh Suricata nantinya ya. Nah, kita tunggu untuk tahap. Nah, di sini sudah selesai ya tambahannya. Kemudian untuk selanjutnya ada tambahan lagi komennya tadi. Nah, ini kita install si Suricatanya ya. Suricatanya kita install. Kita tunggu ya. Setelah itu apalagi tadi. Setelah Suricata kita stop ya. Stop ini nanti kita set terlebih dahulu. Ini kita yes atau tekan Y. Ini kita yes saja ya. Ada beberapa komponen yang tidak support kalau di laptop saya ini untuk install Suricata ini. Ini kita oke. Ini kita oke juga ya. Kemudian tadi perintahnya di stop ya. Ini di stop kemudian cek. Nah, sebelum kita stop ada beberapa yang perlu kita set terlebih dahulu ya. Coba kita enable sistem CTL enable Suricata. Ini kita enable. Kemudian bisa kita stop ya. Sistem CTL stop Suricata service. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dulu ya. Ini kita stop dulu supaya lebih stabil lah ketika dikonfigurasi ya. Nah, kita akses ke Suricatanya ya, bisa menggunakan editor Nano atau VI. Kita masuk ke path-nya Suricata, kemudian Suricata YML. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita ubah, terutama di community. Untuk mempercepatnya kita search saja ya community. Ini biasanya dia community-nya itu false ya. Kita enable dia atau kita buat true.
Ini kita save. Kalau sudah, selanjutnya, nah kita tentukan untuk interface-nya, kita perhatikan dulu interface di mesin Ubuntu kita ini ya, min p, min j, root, show default. Nah di sini saya menggunakan interface-nya ENS 18 ya. Jadi kita akses lagi tadi YAML suricatanya. Kita cari yang AF paket ya. Nah, ini kita ganti. Jadi sesuaikan nanti nih ya dengan interface-nya. Bisa dilihat dulu tadi dengan perintah sebelumnya tadi ya. Saya tadi kan ENS 18 ya. Kemudian saya save. Bisa juga dengan perintah ifconfig gitu ya. Nah, di sini bisa kita install terlebih dahulu ini ya. Ini belum ada ternyata. Jadi supaya kita bisa lihat interface-nya, atau IP spasi min A juga bisa untuk melihat interface di mesin Ubuntu kita ya. Ifconfig. Nah, di sini saya ENS 18 untuk interface-nya ya. Nah, selanjutnya di sini kita update untuk suricata rule set-nya ya. Jadi kita update dengan perintah suricata update. Kita tunggu ya sampai selesai. Ini kita tunggu ya, sebentar lagi akan finish ya. Selanjutnya kalau sudah, ini kita cek suricata yang sudah kita install ini ya, untuk memastikan kalau suricatanya sudah running. Kalau belum running nanti bisa di restart ya. Sebelum kita cek statusnya, kita aktifkan terlebih dahulu ya. Tadi perintahnya itu systemctl start ya. Ini kita tunggu ya. Terlalu lama dia, ini sebenarnya penuh virtual ini. Kalau agak besar kapasitasnya seperti RAM atau hard disk yang kita lokasikan,
dia akan lebih cepat karena sebelumnya di sini juga sudah ada beberapa yang diinstal ya. Supaya dia clear, jadi kita tunggu, jangan kita stop ya untuk proses update Sudicata-nya. Nah ini sudah selesai ya. Kita start dulu sebelum kita lihat statusnya. Kemudian kita lihat statusnya sistem CTL, status Suricata. Nah ini sudah aktif running ya, jadi bisa kita lihat statusnya itu Next Generation IDS IPS ya. Jadi ada aktif, ada running ya. Kalau ini artinya sudah running atau sudah bisa kita gunakan. Karena ada beberapa keterangan di sini selain running ini ya. Nanti diperhatikan. Tapi kalau di statusnya sukses, statusnya seperti ini. Nah di video selanjutnya kita akan lanjutkan untuk bagaimana kita menambahkan role. Selanjutnya kita menambahkan untuk IDS-nya, kemudian teknik serangannya, dan juga untuk prevention-nya atau IPS-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.